Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya YouTuber Matiran. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara menggunakan webcam Insta360 Link Controller agar bisa terkoneksi dengan OBS untuk melakukan live streaming dan lain-lain. Oke, pertama-tama di sini kita sudah menghubungkan kamera webcamnya ke laptop kita dengan menggunakan kabel data tipe C yang original ya teman-teman. Lalu kita buka aplikasi Insta360 Linknya. Oke, setelah kita buka, kita bisa di sini menyalakan untuk kameranya. Nah, di sini kita sudah tersambung dengan aplikasinya dan di sini kita bisa melakukan settingan-settingan awal dulu. Misalkan di sini kita melakukan pengaturan seperti warna dan lain-lain ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa lakukan dulu di sini dengan memilih pengaturan di sini. Nah, kalian bisa atur aja nanti gimana maunya. Misalkan saya atur seperti ini, bisa juga seperti ini. Itu nanti tergantung selera kalian kayak gimana bagusnya. Oke, setelah kita mengatur warna dan lain-lain, kita juga di sini bisa memilih untuk seperti pelacakan AI ini, dan ada mode papan tulis dan mode untuk zoom secara otomatis. Lalu di sini kita bisa pilih untuk modenya dia horizontal seperti selfie seperti ini atau normal seperti biasa. Kita pilih yang normal seperti biasa. Lalu di sini kita juga bisa melakukan penyesuaian untuk posisi kemiringan. Kalau kita kameranya kurang miring dikit gitu ya, kurang pas, kita bisa kontrol di sini ya teman-teman. Kita pilih ini aja, 0 aja deh. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada resolusi portrait. Kita bisa juga melakukan beberapa pilihan. Kita lagi setting dulu. Nah, di sini kita sudah nyalakan untuk potretnya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini kalau kita menyalakan resolusi potret, kita bisa membuat kamera ini menjadi potret dan landscape ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kita misalkan untuk di YouTube kita biasanya pakai yang ini, 16:9. Kalau kita pilih yang ini, kita bisa pilih yang 9:6. Nah, dia otomatis si kameranya itu akan akan berputar sendiri teman-teman. Jadi kita tidak usah setting-setting lagi untuk membalik-balikannya. Kita pilih di sini misalkan yang 16:9 aja seperti ini. Nah, kita balikin lagi. Lalu resolusinya kita bisa pilih di 4K. Lalu untuk FPS-nya di sini kita hanya di maksimalnya 30, kecuali kalau yang 1080 tadi dia bisa di 60 ya teman-teman. Kalau untuk 4K hanya di 30 fps. Lalu di sini kita juga bisa melakukan beberapa settingan seperti ini teman-teman. Jadi sebelum kita live itu kita bisa melakukan settingan dulu. Misalkan kita akan memilih beberapa sudut yang akan kita shoot untuk secara otomatis nanti akan kita arahkan gitu. Misalkan saya mau nge-shoot satu titik di sini. Jadi nomor satu, pertama kita shoot ini dulu ya, muka misalkan satu. Nah, di sini kita sudah menambahkan satu setelan. Kita bisa namakan juga di sini misalkan ini muka gitu ya. Nah, lalu kita bisa menambahkan, misalkan saya mau nanti mengarahkan ke sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Di sini misalkan kita arahkan meja gitu kan. Lalu di sini kita bisa menambahkan misalkan ini kita tambahkan mic gitu ya. Misalkan kita tambahkan microphone. Nah, setelah kita menambahkan beberapa titik ini, kita nanti secara otomatis akan mudah untuk melakukan namanya pindah shoot lah ya gitu. Kita misalkan shoot sini,
Nah, kita tinggal pilih saja. Nanti si kamera ini otomatis akan mengarahkan langsung ke titik yang tadi kita pilih seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini juga kita bisa menyalakan untuk pelacakan AI-nya. Di sini untuk pelacakan ini dia akan mendeteksi pergerakan posisi badan kita. Jadi misalkan kalau saya geser sini dikit, si kamera ini akan ngikut ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga kualitasnya kalian bisa lihat. Nah, dia bisa autofocus. Ayo. Nah, seperti ini teman-teman ya. Mantap ya. Kualitas 4K-nya udah mantap. Seperti ini. Oh, hanya dia mendeteksi muka aja gitu ya kayaknya teman-teman. Kalau untuk ini kayaknya enggak dia. Tuh. Dia hanya mendeteksi pergerakan badan kita. Sini juga dia bisa melakukan zoom seperti ini. Cuman dia nggak terdeteksi, biasanya harus agak jauh ya teman-teman. Tuh seperti ini. Jadi kalau mengezoom dia hanya kasih kode aja. Kita balikin lagi. Kita matikan aja untuk pelacakannya biar nggak terlalu banyak gerak-gerak. Nah, sekarang misalkan kita sudah setting semuanya untuk pengaturan warna dan lain-lain. Nah, kita sekarang akan menyambungkannya ke OBS ya teman-teman untuk melakukan streaming ya. Nanti kita akan buka di OBS kamera ini. Nah, caranya gimana? Nah, pertama-tama kalian harus matikan dulu dimatikan perhatiin jauh ini. Nah, pastikan si webcamnya di aplikasi ini posisinya harus perhatiin jauhnya ditutup. Jangan sampai keluar kamera seperti ini, keluar tampilan kamera seperti ini, karena nanti tidak akan bisa terdeteksi di OBS-nya. Kita matikan, lalu kita masuk ke OBS-nya. Di sini kita tambahkan kamera. Mana kamera? Nah, di sini kalian tinggal pilih saja yang Insta360 link, lalu tekan OK. Nah, otomatis si kamera ini akan terbaca di OBS dengan settingan yang tadi sudah kita atur dengan warna dan lain-lainnya. Lalu untuk mengatur posisi dan lain-lain, kalian bisa juga dari sini. Misalkan mau geser-geser sedikit. Nah, gitu. Mau geser-geser atau mau pindah-pindah shootnya yang tadi kita atur, bisa kalian pilih-pilih di sini. Tuh, seperti ini teman-teman. Nah, kamera ini juga bisa dikontrol menggunakan handphone. Nah, caranya seperti ini. Kalian tinggal masuk saja di sini di logo ini yang ada sinyalnya. Nah, kalian akan mengeluarkan barcode seperti ini, lalu kita tinggal arahkan kamera kita ke situ. Nah, otomatis dia langsung masuk ke aplikasinya, atau seperti kayak di Google-nya gitu ya teman-teman. Jadi dia menggunakan link. Nah, dengan syarat handphone ini harus terhubung dengan jaringan yang sama ya. Jadi WiFi ini sama WiFi laptop satu WiFi ya. Jadi intinya dia satu jaringan. Nah, fungsinya di handphone ini bisa mengontrol sama seperti di aplikasi yang di komputer. Misalkan kini seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa memilih beberapa titik yang sudah kita tentukan tadi seperti ini. Kalian bisa lihat di HP saya tuh seperti ini. Jadi kita sudah bisa mengontrol dari jarak jauh seperti ini tuh. Nah, seperti ini. Jadi kita juga bisa geser-geser seperti ini, hanya menggunakan handphone. Nah, seperti ini. Lalu bisa zoom juga seperti ini ya teman-teman. Tuh, aplikasinya seperti ini. Keren ya, kameranya keren tuh. Di zoom aja nggak pecah guys.
Lalu di sini juga bisa menyalakan untuk pelacakan AI-nya seperti ini. Kalau kita nyalakan dia ngikutin. Nah, jadi intinya enak banget. Jadi kalau kita posisi lagi jauh dari kamera, jadi kita nggak usah bener-benerin pakai tangan. Jadi kita cukup kontrol dari handphone seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya cara menggunakan webcam Instalink 360 di OBS. Jadi dia tidak asal colokin langsung dibuka di OBS-nya teman-teman. Jadi kalau kita langsung colokin lalu kita buka langsung di OBS tanpa menggunakan aplikasi, maka dia tidak ada fitur untuk merubah seperti warna, exposure dan seperti pelacakan AI tadi, dan resolusinya dia nanti hanya keluarnya webcam seperti biasa aja gitu. Jadi basic aja, tidak bisa diatur seperti yang ada di aplikasi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bantu dukung saya dengan cara subscribe, like, dan share. Lalu bila ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah sini. Dan jangan lupa sehat selalu, semoga sukses semuanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.